Berhasil sekolah di luar negeri, tetapi dia dapetinnya itu dengan nggak gampang. Jadi memang aku meng-highlight di situ adalah kerja keras dan proses. Kita harus trust with the process. Apa sih komentar orang tua waktu itu? Halo guys, aku ada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Taman Sepat. Jauh banget mainnya ya. Ngapain jauh-jauh ke sini? Ayo, mau ngobrol sama seseorang yang sebenarnya ini mungkin kalau dibilang bukan tokoh ya, tapi dia itu seseorang yang spesial. Kenapa spesial? Spesialnya itu karena berhasil sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, dan perguruan tingginya keren banget, terpandang banget. Tetapi dia dapetinnya itu dengan nggak gampang kalau dilihat dari kondisi ekonomi keluarga ya, karena kalau bisa dibilang ya mungkin kalau sekolah di luar negeri itu kan butuh biaya yang banyak ya. Nah ini berhasil gitu loh. Nah ini aku mau banyak nanya gimana caranya, rahasianya apa dan bagaimana. Oke, nanti ya, lagi nunggu dulu orangnya, bentar. Oke, Nisa apa kabar? Halo Kak, baik, alhamdulillah. Jadi tadi itu aku masuk ke situ ya, masuk ke sini, terus celingukan. Kita ngobrol di mana ya? Ngobrol di mana? Tapi ya udahlah di sini aja gitu. Aku kaget Kakak udah nyampe gitu. Terus aku tadi ngira kan jam 4 kan. Aku biasanya jalan ke sini 5 menit soalnya. Deket banget ya, deket banget ya. Lumayan di belakang. Oke, ya udah. Kan aku tuh tiba-tiba tuh baca kamu tuh di salah satu artikel di .com ya. Terus di situ tuh tiba, wah keren banget gitu. Terus kamu gimana tiba-tiba jadi viral? Katanya kan udah ada berapa orang yang wawancara? Oh, udah banyak Kak. Gimana ceritanya kamu bisa jadi viral begini? Sebenarnya itu mulai dari platform profesional LinkedIn. Jadi aku emang waktu itu aku tuh suka nulis. Basicnya tuh aku suka nulis, dan aku waktu itu lagi vaksin booster. Nah ceritanya tuh aku karena suka nulis tuh aku biasanya nge-keep di WhatsApp. Aku nggak nge-share gitu. Tapi waktu itu nggak terkenal, aku pengen nge-share aja. Dan itu emang datangnya itu dari inspirasi aku sendiri, dari story aku. Jadi kamu lagi booster, lagi ngantri, terus kamu nganggur gitu, itu kayak antrian panjang gitu. Lagi nunggu gitu. Tapi aku emang suka nulis gitu basicnya. Jadi inspirasi itu datang terus ya aku tulis aja gitu. Di handphone. Nah terus aku tuangkan. Tunggu. Di handphonenya itu kan ada bagian apa, di memo, di WhatsApp. Di WhatsApp aku bikin grup. Terus dikirimnya? Grup sendiri. Jadi aku tuh punya grup, isinya aku doang. Jadi aku ada berapa nomor kamu doang? Aku doang. Jadi aku tuh suka punya thought di kepala aku, terus aku nulis gitu. Aku emang suka nulis. Nah tapi waktu itu juga pas lagi nunggu vaksin booster, terus ada inspirasi untuk nulis ceritaku gitu. Tapi waktu itu yang mau aku highlight sebenarnya di tulisanku tuh tentang kerja keras, value. Karena itu kan platform profesional ya. Jadi aku ingin menunjukkan value, salah satu value yang penting dalam hidup itu adalah kita tuh harus kerja keras gitu. Dan inspirasinya tuh datang dari kedua orang tuaku. Waktu itu foto bapak yang aku pasang kayak gitu. Jadi memang aku meng-highlight di situ adalah kerja keras dan proses. Kita harus trust with the process. Karena kan segala hal dalam kerja atau dalam hidup kan kaitannya dengan dua hal itu.
Masya Allah, makanya itu aku kaget banget dan sama sekali tidak ada ekspektasi. Aku benar-benar nge-share itu karena aku ingin meng-highlight value yang aku dapat dari kedua orang tuaku, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi apa ya, inspirasi untuk Ya inspirasi banget, bukan mudah-mudahan itu sudah terbukti gitu kan. Kamu udah kayak masuk ke entah berapa platform, entah berapa media gitu kan, entah berapa juta orang yang baca, entah berapa. Itu semua kan karena orang-orang tuh kaget ya, karena kondisi orang tua gitu kan. Kondisi orang tua, terus ternyata kamu bisa sehebat itu gitu. Buat banyak orang itu tuh hebat banget gitu. Amin. Nah, aku pengen tahu dari kecil, kamu berapa bersaudara? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dari 3. Yang ke satu boleh tahu nggak sampai pendidikan tertingginya? Aku mungkin karena ada privacy dari kakak dan adikku, dan jelas mereka kuliah, alhamdulillah. Karena memang orang tuaku kan berharap bisa lebih baik lah. Jadi alhamdulillah kakak bisa kuliah dan adik juga sudah kuliah juga. Oke, tetapi itu semua dari hasil kerja keras ayah dan ibu? Ya pastinya, karena memang beasiswa semua nggak? Ceritanya banyak kalau dari kakak sama adik gitu ya. Tapi kita semua, kita bertiga dari kecil memang mama sama bapak itu kan udah kerja ya. Kerja itu, dan dulu kan zaman sekolah itu belum bayar, maksudnya bayaran tuh masih ada SPP kan. Dan memang aku ngelihat sendiri gitu, mama itu selalu kalau bapak ada uang gitu ya, digaji gitu, disisihkan pertama kali adalah untuk bayaran kakakku, Kak Desi, terus aku dan adekku kayak gitu. Jadi memang kontribusinya tuh sangat besar dari peran orang tua untuk pendidikan gitu. Karena memang mama tuh selalu bilang sesusah apapun pokoknya pendidikan tuh yang utama gitu. Makanya uang itu yang diutamain tuh SPP pendidikan gitu waktu itu. Nah untuk kuliah pun juga sama gitu, tapi memang karena kita bertiga itu kan terinspirasi dari kerja keras orang tua gitu ya. Jadi memang kita juga bantu dalam konteks kerja dulu, misalnya kayak aku pun sekolah S2 gitu ya, untuk ngejar S2 aku kan kerja dulu sampai akhirnya bisa ke London. Itu aku ada proses juga di sana, aku kerja dulu terus nabung gitu. Tapi mama bapak tuh selalu supportnya bukan hanya segi finansial, tapi juga dalam segi kasih sayang mereka. Terus apalagi kalau mama juga selalu yang aku bisa mendefinisikan mereka itu orang tua yang selalu ada, always be there and selalu support gitu. Support dalam konteks apapun yang aku mau, misalnya aku ingin ke sana didukung gitu. Aku pengen, misalnya aku waktu itu mau ngejar beasiswa ya, itu kan ngejar beasiswa tuh kemana-mana, maksudnya aku harus ke daerah Jakarta mana gitu, dan bapak tuh selalu, Pak bisa anterin Nisa nggak? Bapak pasti selalu ayo gitu. Jadi walaupun sesibuk apapun gitu ya, tapi bapak tuh selalu ada gitu. Dan aku bahkan masih ingat momen dimana kita itu nunggu sekitar berapa jam ya, dari pagi sampai siang, karena aku waktu itu beasiswa tuh ngantri interviewnya. Itu aku sama bapak kita nunggu di masjid berduaan kayak gitulah. Jadi supporting dari kedua orang tua itu yang akhirnya menginspirasi aku, kakakku dan adikku untuk juga berusaha gitu, untuk tanpa perlu membebankan, karena mereka selalu ada dan selalu ngebantu, tapi kita mau meringankan, biasanya kita juga kerja. Jadi aku bacanya di media online itu menyebutkan bahwa Putri ojek online berhasil kuliah di luar negeri gitu. Itu kan yang bikin orang-orang jedang gitu. Gila gitu. Itu sebabnya cerita Nisa tuh dikejar banget kemana-mana gitu. Tapi menuju ke sana itu kan nggak gampang gitu kan. Itu semua proses dari SD, dari SMP, SMA gitu kan. Aku pengen tahu Nisa itu dari SD, SMP, SMA emang selalu berada di range apa? 1, 2, 3 besar atau berapa besar? Kalau gitu? SD enggak sih Kak, tapi kalau SMP ya aku memang udah dari SMP tuh udah 3 besar. Di SMP. Kelas atau di sekolah? Di SMP di kelas. Di kelas. Karena aku nggak tahu dulu kalau SMP bisa ngelihat satu sekolah ya. Tapi kalau SMA aku nggak 3 besar di kelas, tapi kalau dulu tuh kita nyebutnya paralel satu sekolah. Aku masuk 20 besar. Nah kalau 20 besar, 20 besar paralel sekolah itu bisa mengajukan
ke undangan. Jadi waktu Iya. itu kan kampus tuh kalau mau jalur itu bisa ada macam-macam. Nah, aku pakai jalur nilai raport. Karena Iya. aku masuk ke 20 besar Dan kuota di sekolahmu waktu itu berapa? Waduh, Kan aku ada nggak- kayak Iya, cuma bener. berapa orang gitu Bener, kan? bener. Aku nggak inget sih Kak, cuman memang aku bersyukurnya aku masuklah ke dalam kuota itu. Iya, gitu, singkat waktu cerita itu. pokoknya kamu masuk ke kuota itu Iya. langsung bidik ke apa tuh jurusannya yang Kesehatan masyarakat waktu itu. langsung. Emang Iya. kamu udah suka? Nah, itu ada story-nya. Kamu ambil kesehatan masyarakat apa? Oh iya, Kesehatan jurusan masyarakat kesehatan, gitu iya. kan? Kan orang itu biasanya kalau masuk yang SNMPTN itu milihnya udah yang wah yang apa Iya. ya yang arsitek terus teknik industri terus kamu IPA kan? Yes. Kalau nggak kalau misalnya biologi kedokteran gitu ya. Wah yang Iya, gila-gila gitu. Tapi kamu ngambil kesehatan masyarakat itu kenapa? Sebenarnya ada story-nya memang. Jadi aku waktu itu sebenarnya semua bidang kesehatan kan baik ya. Tapi memang kan yang yang banyak kita lihat itu kan salah satunya itu dokter gitu, secara profesi. Iya. Makanya itu akhirnya exposure kita itu banyak yang akhirnya ingin di bidang kesehatan menjadi dokter Iya. atau menjadi perawat. Gitu. Ah. Tapi memang exposure kesehatan masyarakat ini masih tidak sebesar gitu dokter ataupun perawat ataupun yang lainnya. Akhirnya waktu itu memang aku ada impian menjadi dokter gitu kalau di bidang kesehatan karena kan IPA juga ya dan Iya. aku kurang cocok dengan keilmuan seperti teknik kayak gitu kan teknik juga bisa sebenarnya. Nah akhirnya aku diskusi lah sama mama sama bapak, aku manggil ibuku mama kebetulan. Diskusi waktu itu tuh ada ketakutan kalaupun pakai beasiswa ada biaya praktek-praktek yang nggak bisa kita prediksi. Waktu itu ada ketakutan kayak gitu. Ya udah akhirnya, dan aku tipikal yang nurut sama orang tuaku. Dari zaman aku milih SMA tuh aku sebenarnya mengikuti arahan ibuku sama bapak gitu. Ambil SMA, pilih IPA gitu. Jadi aku dan pas kuliah itu aku juga diarahkan gitu. Ya udah karena aku juga menyadari kondisinya ketakutan itu dan aku juga nggak tahu kalau misalnya gimananya nanti kan karena mama bapak takutnya aku tidak selesai terus nggak bisa ada biaya untuk itu tadi. Ya udah akhirnya memilih kesehatan masyarakat. Jadi sebenarnya aku pun di awal masih kurang tahu banyak tentang jurusanku sampai akhirnya aku masuk. Alhamdulillah ya memang jalan Allah, tapi jujur aku justru memang itu ya kenapa kita harus mendengarkan orang tua gitu. Aku melihatnya justru aku nggak akan ada di titik ini kalau aku nggak mendengarkan orang tua aku, mungkin aku nggak akan ada di titik ini gitu. Jadi aku justru sangat bersyukur mengambil jurusan kesehatan masyarakat karena ketika aku masuk aku mulai tahu banyak bahwa ada peminatan disebut epidemiologi yang akhirnya sekarang menjadi bidang keilmuanku yang sekarang akhirnya jadi tempat aku untuk berkontribusi. Ya jadi kamu masuk ngambil ke situ itu pilihan pertama. Iya. Ada pilihan keduanya apa? Ada. Dulu pilihannya psikologi. Karena aku suka hal-hal yang berbau interaksi dengan sesama manusia gitu ya, psikolog salah satunya. Tapi waktu itu kan undangan. Kalau undangan itu dulu Harus yang berat dulu gitu ya. sama ini Kak, aku kan IPA nih. Kalau dulu tuh UI itu linjur. IPA, lintas jurusan. Oke. Sedangkan psikolog UI itu masuknya ke IPS. Jadi aku karena harus memprioritaskan yang sesama lain jurusan gitu ya. Iya. Jadi aku waktu itu memprioritaskan pesan dari orang tuaku. Ya udah aku ambil kesehatan masyarakat, terus baru habis itu psikologi gitu. Dan alhamdulillah aku ambil dan ternyata diterima. Dan SMA pun dulu gitu diarahkan kalau bisa nggak usah jauh-jauh banget gitu kan, karena mama tuh emang pengen anak-anaknya itu deket gitu dari rumah gitu, karena ya namanya ibu gitu ya, ada kekhawatiran. Dan SMA-nya itu kan secara nilai itu memang alhamdulillah juga aku bisa gitu ujian nasional. Jadi aku waktu itu SMA tuh milihnya cuma SMA itu aja yang dipilihin ibuku, dan alhamdulillah juga masuk kayak gitu. Jadi pesan dari orang tua tuh selalu kalau diikutin ternyata benar-benar mengarahkan ke hal yang baik gitu. Iya. Nah itu terus udah gitu di dalam itu kamu dapat masuklah ke UI bidang kesehatan masyarakat. Terus udah itu kamu dapat beasiswa juga buat kuliahnya. Alhamdulillah. Itu orang tua tuh ketika kamu masuk ke UI terus udah gitu dapat juga beasiswa gitu. Apa sih komentar orang tua waktu itu?
Bapak sama Mama tuh kalau 3,5 berarti 7 kali 1, 2, 3, 4, 5 35 juta berarti ya. Setiap pagi aku di busway tuh ngerjain, pulang kerja tuh aku belajar. Jadi hidup isinya belajar aja sebenarnya. Jadi sendiri. Iya, ini saya juga bingung. Gimana kalau begini?